naik ketakwaan, naik kedekatannya, naik takarrubnya kalau kita bicara nanti tentang kurban, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup kita ini, entah yang mungkin ke 52 atau 53 usia kita rata-rata, atau 55 bahkan, bahwa sesungguhnya perjalanan kita ini mudah-mudahan bernilai hijrah, ya. Kita berpindah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Karena memang perjalanan hidup kita, kalau kita menelusuri dan mengambil hikmah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa perjalanan kita itu haruslah perjalanan hijrah. Perjalanan yang nantinya kalau kita lihat, ini saya kasih judul Safar dan Ilmu, bahwa kita itu harus terus-menerus dalam semua keadaan belajar dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita. Atau paling tidak kita mendakwahkannya, mengajak orang lain kalaupun kita belum mampu. Ya. Memang lebih baik lagi kalau kita memampukan diri, tapi kalau kita tidak mampu, tidak boleh berhenti untuk mengajak orang kepada kebaikan. Jadi hijrah, tema besar dari kurban ini adalah hijrah, yaitu naik dari hamba Allah yang tadinya hanya sendiri menjadi bersama keluarga, dan kemudian yang tadinya menikmati masa bersama anak, kemudian harus berpisah dengannya, seolah akan berpisah dengannya. Jadi hijrah kita dari satu tempat ke tempat lain, insya Allah naik. Mudah-mudahan Allah naikkan, tingkatkan ibadah kita, naikkan dan tingkatkan ketakwaan kita. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa dengan doanya yang populer juga, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin. Jadi Nabi Ibrahim itu doanya tidak terlalu elaborate, tidak terlalu macam-macam gitu. Tapi sederhana sekali. Rabbi habli hukman, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah dalam bentuk hukum. Dan wal hikni, pertemukanlah aku dengan bis solihin, dengan orang-orang yang soleh. Jadi kehidupan kita juga di dalam waktu yang singkat ini, di dunia yang fana ini, haruslah perjalanan kita, hijrah kita, perjalanan hidup kita haruslah dalam rangka menambah ilmu, menambah hikmah, menjadi makin bijaksana, dan semakin banyak meluangkan waktu untuk memahami orang lain, memahami perintah Allah, menjalankannya. Dan kemudian jangan lupa juga bahwa kita tidak mungkin hidup sendirian. Wal hikni bis solihin. Jadi makna kurban ini juga ada aspek kita berjamaah dalam bersama orang-orang yang saleh, ya. Kalau kita bisa menemukan orang bersama-sama berkurban, itu lebih baik lagi. Sama-sama berbagi itu, masya Allah, kuatnya, saling menguatkan soft, saling menguatkan kita mungkin yang sedang dalam kondisi lemah, ya, di barisan dakwah ini. Karena memang tadi juga ada doa bagi saya agar tetap istiqomah di dalam dakwah. Alhamdulillah, tidak banyak orang doain seperti itu. Karena istiqomah di dalam dakwah itu penting sekali. Yaitu istiqomah bersama orang-orang yang berdakwah sebenarnya. Karena kebersamaan dalam kebaikan itu jauh lebih penting daripada yang lain, daripada kebersamaan atas atas fondasi-fondasi yang lain. Jadi alhamdulillah kebersamaan dengan angkatan 89 dari SMA 6 Jakarta ini, Mahakam 6 ini juga merupakan salah satu nikmat Allah di muka bumi ini, ya. Walaupun kita ketemunya hanya sebulan sekali dan sementara ini hanya melalui online, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan pada kita semua. Kemudian di surah Al-Anbiya ayat 71, kembali kita bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, kisah Nabi Ibrahim, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kata Allah, kami yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Lut. Wa najjaynahu, hu-nya ini kepada Ibrahim alaihissalam. Wa lutan, dan Lut, ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Maka kami selamatkan mereka ke tanah Syam, ya, karena kita tahu negerinya Nabi Lut kan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga peringatan bagi kita bahwa dalam tema kurban ada peringatan agar kita mendakwahi orang-orang yang zalim, tetapi kita tahu kapan kita harus memisahkan diri dari mereka, karena kezaliman itu tentu mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang tentu saja amat pedih, ya. Jadi kami yang menyelamatkan Ibrahim dan Lut, kata Allah Subhanahu wa taala, menuju tanah yang berkah, allati barakna fiha, seperti di dalam surah Al-Isra ayat pertama, ya kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Yang di sekitarnya juga barokna haulahu, ya, yang kami berkahi di sekitarnya. Jadi masalah tanah suci, ya, sebagaimana sekarang para saudara kita, para hujaj ini ada di tanah suci. Kita mengenal juga bahwa sekitar Masjidil Haram juga suci.
dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diteguhkan kaum muslimin di sana. Jadi hijrah ini juga terkait dengan istiqomah kita. Memang dunia ini saat ini memang banyak sekali orang yang zalim, banyak sekali orang yang ahli mengolok-olok, banyak sekali manusia yang begitu mudah menistakan manusia yang lain. Ya, bahkan sesama umat beriman kadang-kadang, ya, sesama umat Islam sendiri kadang-kadang saling menjatuhkan. Padahal kita kan sebenarnya satu keluarga besar, ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara perselisihan saudara-saudaramu, saudara-saudara kita. Jadi sebenarnya kita bersaudara itu untuk saling bereskan masalah, bukan untuk nambah masalah, ya. Kalau nambah masalah melalui saudara, kasihan banget. Kita saudaranya banyak, berarti banyak masalah. Padahal seharusnya banyak masalah, banyak pula masalah yang selesai. Banyak saudara, banyak juga masalah yang selesai. Harusnya begitu semangat dari taqarrub ilallah atau Aidil Adha ini. Jadi Allah yang selamatkan. Kita juga berharap Allah selamatkan kita dari azabnya yang menimpa dan ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Ini yang pertama. Jadi hendaklah Idul Adha tahun ini membawa kita kepada keinginan untuk senantiasa menjadi orang yang hijrah, menjadi orang yang senantiasa ingin melakukan perbaikan, ingin meningkatkan kapasitas ilmu, ingin meningkatkan ketakwaan, ingin meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Ankabut, Asy-Syu'ara dan Al-Anbiya ada 3 rangkaian kisah Nabi Ibrahim yang terkait dengan perjalanan hidupnya. Jadi apakah perjalanan hidup kita ini penuh dengan perbaikan atau justru makin jauh dari Allah, na'udzubillah? Apakah perjalanan hidup kita ini semakin meningkatkan kapasitas ilmu dan amal kita, atau justru ilmunya makin tak berguna, amalnya apalagi tak terlihat? Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini adalah pembahasan pertama. Yang kedua, semua orang mendambakan keturunan, ya. Mendambakan keturunan tentu yang soleh dan solehah. Ketika setelah sekian tahun Nabi Ibrahim tidak mendapatkan anak keturunan, kemudian Allah menjawab, ya. Doanya sederhana juga, ya. Meminta anak yang soleh, ya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kata Allah, kami beri ke dia kabar gembira, basyar, ya. Basyiran wa nadhiran, kalau di dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah pemberi kabar gembira sekaligus peringatan. Namun pada saat ini Allah ingin beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu, kami beri kabar dia gembira tentang gulam bil gulamin, tentang seorang anak, ya, yang lahir tentu saja Nabi Ismail alaihissalam, yang sifat utamanya adalah halim. Nanti kita akan lihat bagaimana dia menjawab dengan begitu tegas, begitu tenang, ya. Ketika ayahnya diperintah Allah untuk menyembelihnya, jawabannya adalah jawaban yang mencerminkan seorang yang halim, yang santun, ya, yang tenang, ya, yang lembut, ya. Itu kata-kata halim, ya. Jadi masya Allah, ketika kita dapat anak, ya, dapat keturunan, ini adalah amanah yang harus kita jaga. Kita besarkan dari kecil, kemudian kita beri dia pendidikan, dan khususnya utamanya adalah pendidikan agama, dan kita tanamkan di dalamnya iman yang dia bisa memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita didik dengan santun agar dia bisa juga santun, agar dia juga akhlaknya sempurna. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Allah. Kata Nabi SAW bahwa aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan kelemah lembutan kita, hati kita, dan sensitivitas kita. Kemudian di surah Al-Anbiya 72 ini, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah. Setelah Nabi Ismail dikaruniakan kepada Nabi Ibrahim melalui istrinya Siti Hajar, kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan satu tambahan lagi, nafilatan. Ya, nafilah itu tambahan berupa anak Ishak, ya, Nabi Ishak yang Allah lahirkan pada Siti Saroh, dan kemudian dari Ishak muncul anaknya yang bernama Yakub. Yakub ini adalah cucu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa kullan ja'alna salihin, wa kullan ja'alna salihin, dan kami jadikan semuanya masing-masingnya orang-orang yang saleh. Nah, ini tentu tantangan buat kita, ya, diberikan anak, diberikan keturunan, diberikan zuriat, ya, nanti mungkin dari anak itu lahir cucu dan menjadi keluarga besar, ya. Kita juga nanti berpikir mulai
membahas tentang bagaimana besan gitu, bagaimana berbesan dan kemudian bagaimana punya menantu dan seterusnya. Tentu ini haruslah semuanya ini demi meningkatkan dakwah, demi menguatkan soft dakwah gitu ya, bukan sekedar bertambah anggota keluarga, tetapi bagaimana anggota keluarga ini menguatkan dakwah. Karena cepat atau lambat kita semua akan meninggal dunia. Yang kita tinggalkan tentu saja anak keturunan. Mudah-mudahan mereka ini adalah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang solehin. Solehin ini sederhana sekali ya, orang yang selalu menempatkan Allah pada prioritas aktivitasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi bahwa tempat di mana di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditempatkan Allah, ya, di lembah yang tandus yang waktu itu belum mengalir air atau sedikit sekali orang bisa menemukan tumbuhan atau lembah-lembahnya kering. Maka Allah berikan berkah dia. Ya, berikan berkah, limpahkan berkah. Jadi negeri yang berkah tidak selalu negeri yang subur, tetapi keberkahan itu terkait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id bawwa'na li Ibrahim, dan kami tempatkan, ya, bawwa'na itu kami letakkan dia bagi Ibrahim itu makanal bait, di tempat yang memang sudah ada rumah, sudah ada pondasi rumah, yaitu Baitullah, yang kita kenal sebagai Ka'bah sekarang. Itu dahulu dibangun di zaman Nabi Adam alaihissalam, tapi kita tahu kemudian itu hancur bersama dengan datangnya air bah, ya, banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim sampai ke sana sudah ada kerangkanya, sudah ada fondasi al-bait. Tapi kemudian dibuatkan, dikokohkan, dan kemudian didirikan dalam rangka mengingatkan manusia bahwa hanya Allah yang layak disembah. Allah tusyrik bi syai'an. Perintah Allah waktu ditempatkan di tempat ini, di samping membuat rumah itu, yaitu Baitullah yang sekarang menjadi tempat kita tawaf atau mengelilinginya, Allah berfirman dan mengingatkan Allah tusyrik bi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan aku dengan apapun, satu apapun tidak boleh. Wa tahhir baiti, dan sucikanlah rumahku ini. Maka semua yang pernah menguasai, ya, lembah Mekah ini, lembah Bakka ini, atau Baitullah itu, tempat berdirinya Baitullah itu, haruslah orang-orang yang suci dan mensucikan. Orang-orang yang hatinya bersih dan membuat orang lain mendatangi rumah Allah itu dengan hati yang bersih. Wattahhir baiti. Agar apa? Agar lit-taifin, agar orang-orang yang tawaf itu merasa nyaman. Wal qaimin, orang yang mukim di sekitarnya. Orang yang mabit di sekitarnya, orang-orang yang mencari ketenangan, mencari perlindungan, merasakan. Kemudian warruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud, orang-orang yang secara simbolis menyembah Allah. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW ketika setelah Futuh Mekah itu membersihkan asnam, membersihkan berhala-berhala yang ada di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, yang jumlahnya bisa sampai 360 kalau menurut Imam As-Suyuti, atau 355 kalau menurut menurut tafsirnya Ibnu Katsir. Ini menunjukkan bahwa waktu itu orang tidak rukuk dan tidak sujud kepada Allah, tapi menghamba kepada selain itu. Jadi ketika kita bicara pengorbanan Nabi Ibrahim di tempat ini terus terabadikan, dan semua orang yang datang ke Baitullah akan mengingat bagaimana talbiyah kita, ya, labbaik Allahumma labbaik, bahwa kami mendengar seruan Allah, panggilan Allah. Panggilan utamanya adalah Allah tusyrik bi syai'ah, untuk mereka supaya tidak mensekutukan Allah. Ya, kalau sekarang ini mungkin kita tidak akan menyembah patung atau tidak akan menyembah berhala-berhala, tapi kita mempersekutukan yang lain. Ya, kita menandingi Allah dalam hal memutuskan hukum. Kita menandingi Allah, na'udzubillah, ketika mencari solusi terhadap kehidupan di dunia ini. Dan kita mencari-cari yang lain selain Allah untuk melindungi kita dari mara bahaya. Ini tetap ada. Ya, potensi untuk syirik itu selalu ada. Makanya tema utama di dalam Al-Quran adalah tentang tauhid, tentang kelurusan beragama atau kelurusan dalam hal iman. Jadi tidak bisa tidak bahwa ketika kita menyembelih hewan kurban, ketika kita bersedekah, ketika kita sudah meniatkan jauh-jauh hari untuk berkurban, ya, di hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak lain dan tidak bukan lahir dari keinginan
untuk menyembah Allah saja. Jadi untuk sebagian kita mungkin ini suatu hal perkara yang gampang, ya, bahwa kita tidak mempersekutukan Allah. Tapi di luar sana kita masih bisa menemukan orang yang ketika mau memulai sesuatu bingung mulainya dari mana. Ketika ingin mencari kebaikan dia bingung mulai dari mana mencari-carinya. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala hanya mensyaratkan satu saja di dalam hati kita, tidak mempersekutukannya. Maka apapun yang kita mulai bismillah, insya Allah dalam keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan semua kurban, semua hewan yang disembelih untuk Allah atas nama Allah yang Bapak dan Ibu sudah lakukan tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah berpuasa Arafah ya 9 Zulhijjah, mudah-mudahan Allah ampuni bukan hanya dosa yang lalu tapi dosa-dosa yang akan sampai ke depan ya, setahun ke depan. Bukan berarti kita jadi bebas berdosa, namun semangat dari puasa Arafah atau balasan dari puasa Arafah itu adalah agar kita lebih hati-hati lagi menjalani kehidupan kita setahun ke depan. Ya, lebih hati-hati lagi agar tidak tergelincir kepada kemusyrikan, tidak tergelincir kepada hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah. Jadi tempat penuh berkah. Makanya setiap orang yang pernah ke Baitullah, pernah datang ke Mekah, pasti di dalam hatinya timbul kerinduan untuk kembali lagi, walau entah kapan. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya yang belum sana, sampai ke sana, yang belum haji, dimudahkan jalannya untuk dipanggil Allah, untuk mendatangi rumahnya, dan bagi yang sudah, mudah-mudahan ada kesempatan datang lagi ke sana, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian permohonan yang tulus, bahwa di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam ada suatu pelajaran berharga, ya, pelajaran berharga. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wa idz qala Ibrahim, ketika berkata Nabi Ibrahim atau berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi al-hada baladan amina. Ketika melihat kenyataan bahwa lembah Mekah waktu itu gersang, Nabi Ibrahim husnuzon kepada Allah dan berdoa, ya Allah jadikanlah Rabbi al-hada baladan, jadikanlah tempat yang ini, ya negeri ini, yaitu negeri Mekah ini, waktu itu belum ada penghuninya, ya. Karena kita tahu Nabiullah Ismail alaihissalam nanti menjadi nenek moyang orang-orang Arab, berkumpulnya orang-orang yang kemudian menjadi suku bangsa Arab, kabilah-kabilah Arab yang lahir dari situ. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya. Memohon kepada Allah agar negeri ini jadi aman. Makanya negeri kaum muslimin ini tidak boleh kita laknat. Kadang-kadang ada orang yang tak sengaja menyebutkan betapa hancurlah negeri muslim dengan seperti ini dan seperti itu, tidak boleh. Karena harusnya sebaliknya kita mendoakan agar setiap negeri muslim itu diberkahi Allah, diberikan keamanan. Kalau misalnya lagi banyak bahaya, dipulihkan, diselamatkan dari kehancuran. Jangan pernah kita melaknat umat ini maupun alam semesta ini. Ya, kita belajar dari doa Nabi Ibrahim yang begitu sabar menghadapi panjangnya jalan dakwah, panjangnya tantangan-tantangan yang menghadapinya. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rizki penduduknya, ya, ahlahu minas samarat, dari buah-buahan. Ya, tentu tidak semua buah bakal tumbuh di lembah Mekah, tapi kalau kita lihat sekarang, semua buah bisa diimpor ke negeri Arab, ya, ke Arab Saudi. Ya. Mudah-mudahan keberkahan ini terus ada. Beberapa jam yang lalu saya menyaksikan foto-foto yang ada di media sosial, bahwa ada yang sebagaimana biasa, sebenarnya ini bukan satu hal yang unik, bahwa orang bersodakoh ya kepada para hujaj ini, atau pemerintah menyediakan makanan berupa buah-buahan yang banyak sekali. Jadi minas samarat ini kalau ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bahwa samarat di sini artinya sumber penghasilan. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar negeri ini aman dan penghuninya memiliki sumber penghasilan. Dan betul nanti, ya, di zaman Abdul Manaf itu nanti anak-anaknya Hashim kemudian berdagang ke utara, kemudian Naufal berdagang ke Irak, ya. Kemudian Abdus Syams berdagang ke Habasyah, kemudian Al-Muttalib berdagang ke Yaman. Akhirnya betul negeri Mekah ini menjadi negeri yang walaupun jauh di tengah-tengah Jazirah Arab, jauh dari peradaban besar lainnya, namun semua komoditas itu lewat sana. Sehingga penduduknya menjadi kaya raya. Hanya saja mereka kemudian menjauh dari millah Ibrahim, kemudian menjadi suatu millah yang kita kenal sebagai millah jahiliyah. Kemudian doa Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ. Minas samarati man amana minhum. Tapi ada syaratnya, yaitu kepada mereka-mereka dari mereka yang beriman. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir.
Nah, jadi ada syaratnya kita dapat nikmat yang banyak itu, yaitu kita jaga keyakinan kita kepada Allah ya dan hari akhir. Ya. Karena banyak hadis yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kan ada bahasa seperti itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena memang keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita yakin kepada Allah, kita harus yakin hari akhir. Karena di situ ada hisab, di situ ada mizan, di situ ada sirat, di situ ada nanti keputusan masuk surga maupun neraka dan keabadian dalam kenikmatan maupun kesengsaraan. Jadi ada syarat man amana minhum, ya, khusus bagi mereka di antara mereka yang beriman, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Kemudian Allah berfirman, siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah itu, fa umatti'uhu qalilan. Allah biarkan dulu, beri kasih umatti'uhu. Ya, nikmat di Allah berikan tapi qalilan. Qalilan itu bukan hanya sedikit tapi sementara. Jadi hati-hati dengan orang yang begitu merasa berjaya di dunia, seolah-olah dia memiliki sesuatu, segala sesuatunya, tapi sebenarnya itu qalilan. Sederhana saja, sedikit saja dan sebentar saja. Nanti ketika mereka sudah meninggal dunia, thumma attarruhu ila adzabin nar. Setelah itu nanti Allah jerumuskan, Allah masukkan mereka ke dalam api neraka jahanam akibat ulah mereka, wa bi'sal masir. Dan kita tahu api neraka jahanam ini adalah wa bi'sal masir, tempat kembali yang buruk. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika nanti atau yang sudah hari ini memotong kurban atau mungkin mulai besok atau lusa, ketika menyembelihnya ingat bahwa kita menyembelihnya dalam rangka beriman kepada Allah. Ya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Karena kita tahu ini balasannya nanti di akhirat insyaallah. Ya, balasan yang kekalnya itu nanti di akhirat. Kalau di dunia Allah murahkan rezeki kita, itu adalah rahmat dari Allah saja. Bukan sesuatu kita cari. Ya Allah, saya sudah berkurban di tahun ini. Pokoknya tahun ini bisnis harus maju. Nah, gitu. Maksa Allah ya untuk memberi sesuatu yang hak prerogatifnya ada pada Allah. Di ketika berkurban, ketika bersedekah, ketika berjihad fisabilillah, ketika kita berada dalam barisan dakwah, ketika membela ulama yang lurus, kemudian kita membela negeri kita dari segala macam bentuk ancaman dan kehancuran dan lain sebagainya, itu harus selalu diniatkan karena Allah. Bahwasanya nanti dari situ Allah turunkan berkah berupa kesehatan, rezeki yang lancar, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarganya yang solehah, dan kemudian tidak tergelincir ya. Kadang-kadang banyak orang yang berdakwah tapi ujung-ujungnya tergelincir ya. Nah, ini adalah konstan harus kita ingat bahwa ketika kita berkurban, ketika kita melakukan sesuatu harus karena Allah dan yaumil akhir. Maka kita terhindar dari waman kafara fa umatti'uhu qalilan. Kata Nabi SAW, man la yashkuru bi qalilin la yashkuru bi kathirin. Barang siapa yang tidak biasa, tidak terlatih mensyukuri yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecil, maka dia akan kesulitan mensyukuri yang besar-besar ya, atau yang banyak-banyak. Jadi mulai dari yang kecil-kecil. Ya, kita biasakan terima kasih, syukran, jazakallah, jazakillah, jazakumullah, jazakunallah, dan seterusnya. Mensyukuri bahwa ada orang yang sudah membantu kita. Dan kita doakan agar dia mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma attaruhu ila adzabin nar. Agar kita tidak tergolong orang yang dimasukkan Allah ke dalam azab api neraka. Padahal mungkin kita merasa di dunia ini kita berjaya, dikdaya, ya. Tapi sesungguhnya semua itu hanya tipuan-tipuan belaka. Ya. Bahwa sesungguhnya kehidupan ini kebanyakannya, sebagian besarnya itu adalah kesenangan-kesenangan yang melalaikan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu nanti setelah Nabi Ismail ya bersama dengan Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah ya, meninggikannya dan kemudian mensucikannya, mengajak orang-orang di situ untuk mentawafinya sampai kepada usia di mana falamma balagha ma'ahu sa'ya, sampai kepada umur di mana anak itu sudah bisa secara dewasa, secara balik, kemudian bisa mempertanggungjawabkan pembicaraannya atau keputusannya, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya berupa kurban, berupa persembahan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Maka dia tanyakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, sungguh aku melihat suatu perintah di dalam mimpiku, di dalam tidurku, anni adzbahuka, bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur ma hadza, madza taro, fanzur madza taro,
Bagaimana menurutmu? Bagaimana sekiranya menurutmu? Qala ya abati. Sungguh wahai ayah. Dia berkata, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya dengan panggilan yang amat mesra. Ya. Kalau tadi ya bunayya, maka di sini ya abati. Wahai ayah. If'al ma tu'mar. Ya, kerjakanlah. Ya. Fi'ilkanlah. Atau kerjakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan tu'maru. Yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau pasti akan dapatkan aku insyaallah dengan izin Allah minas sabirin. Jadi Nabi Ismail siap dengan konsekuensi itu. Nah, kalau kita mungkin kalau ditanya untuk berkorban kadang-kadang mikir-mikir dulu, waduh ini korbannya kegedean nih, belum siap nih kehilangan seperti ini. Belum pernah mungkin kita disuruh berkorban untuk memberikan kehidupan kita atau siap mati di jalan Allah. Mungkin ngomong di mulut sering, tapi wallahu a'lam bishawab, apakah ketika tiba waktunya nanti sudah bisa benar-benar kita sudah siap, wallahu a'lam bishawab. Ya. Tetapi kalau kita ingin belajar dari ketulusan dan kerelaan seorang Nabi Ibrahim dan ketulusan Nabi Ismail untuk menjalankan perintah Allah ini, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masalah sabirin ini Allah berkali-kali menceritakannya dalam Al-Qur'an, ya. Wa basyiris sabirin innallaha ma'as sabirin, ya. Kun ma'as sabirin dan lain sebagainya. Kunu ma'as sabirin. Banyak sekali cara Allah menjelaskan sabirin, orang-orang yang sabar, ya. Yaitu bersamalah orang sabar, Allah menyertai orang yang sabar, jadilah kalian orang yang sabar, dan seterusnya. Dan sabar ini selalu dikaitkan dengan fi'il, ya, if'al, yaitu suatu pekerjaan. Jadi tidak pernah sabar ini diidentikan dengan suatu hal yang statis. Selalu dikaitkan dengan pekerjaan, selalu dikaitkan dengan tekad, selalu dikaitkan dengan keyakinan, usaha gitu. Selalu ada dimensi dinamika di dalamnya. Jadi ketika Allah mengatakan, ketika Nabi Ismail kemudian direkam oleh Allah di dalam Al-Quran, diabadikan Allah di dalam Al-Quran, satajiduni, dia menunjukkan bahwa engkau akan temukan aku, insya Allah. Selalu kita sebutkan insya Allah ini minas sabirin. Ada di kalangan orang-orang yang sabar. Artinya silahkan saja kalau mau disembelih. Dan betul Nabi Ibrahim ternyata, sebagai bagian akhir mungkin dari kajian yang malam ini tidak perlu terlalu dalam, maksudnya tidak perlu terlalu malam, ya. Karena besok kita mungkin harus siap-siap, mungkin ada yang masih letih hari ini karena sudah Idul Adha dan menyembelih kurban, maka bagian terakhir bahwa ujian itu Allah tetapkan ke atas Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan suatu hasil yang diabadikan Allah di dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 109. Falamma aslama, ketika keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, watallahu lil jabin, kemudian kening atau pelipisnya anaknya ini sudah diletakkan di atas batu yang biasa orang kemudian menyembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian kami memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh kau sudah mentaati kebenaran atau membenarkan mimpi yang kami berikan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau sudah demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadalah wal balaul mubin, sungguh ini hanyalah suatu ujian saja. Seperti walanabluwannakum, ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ada 5 ujian besar yang pasti akan Allah berikan kepada setiap hambanya. Yang pertama tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, yaitu berkurangnya harta, wal anfus, dan gangguan terhadap jiwa, baik itu sakit lah sampai meninggal dunia, wath thamarat, dan buah-buahan kembali. Istilah yang dipakai di dalam Al-Quran terkait dengan mata pencarian seseorang. Jadi inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kami memberi balasan orang yang siap dengan perintah-perintah kami, ya, konsisten dengan perintah-perintah kami, walaupun mungkin kelihatan zahirnya itu berat atau sesuatu hal yang mungkin absurd. Inna hadalah wal balaul mubin, karena sesungguhnya itu hanyalah ujian-ujian saja. Ujian-ujian yang memang ingin memisahkan antara orang yang taat dengan orang yang cuma pura-pura taat. Wa fadainahu, ya. Ada fida'nya di sini, dan kami gantikan, kami tebus, wa fadainahu, kami tebus anak yang sudah pelipisnya diletakkan di batu tadi untuk siap disembelih dengan pisau yang sudah sangat tajam. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Dzibh itu
sesembelihan ya. Kalau dzabiha atau dzabaha ini adalah menyembelihnya. Kemudian bidzibhin, dzibhin itu adalah isim yang menunjukkan bahwa ada hewan yang kemudian digantikan. Hewan besar ya, hewan besar kemudian kita ditafsirkan oleh para ulama ini menjadi seekor domba atau hewan yang biasa disembelih pada masanya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan ketaatan ini sampai ke detik pisau sembelih itu sudah hampir mengenai leher Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih kecil itu. Wa tarakna alaihi fil akhirin, maka ketika kami sudah ganti dengan dzibhin azim tadi, maka kami abadikan, kami biarkan, maksudnya kami abadikan untuk bisa dibaca orang-orang yang datang kemudian hari, fil akhirin, orang-orang akhir zaman, orang-orang yang seperti kita membacanya setelah 1400 tahun yang lalu, diabadikan Allah dengan suatu pengabadian. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, dan seluruh orang yang nantinya ikut dalam ketaatan ini. Makanya insya Allah kita semua ketika diperintahkan Allah, kita sampaikan, kita katakan di dalam hati kita dan di mulut kita, di lisan kita, sam'an wa ta'atan, ya, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat ya Allah. Walaupun terkadang kami sulit merealisasikannya, namun keinginan untuk taat itu ada. Mudah-mudahan yang sedikit itu yang tidak sebanding tentu saja dengan pengorbanan Nabiullah Ismail, apalagi Nabiullah Ibrahim. Mudah-mudahan ini menjadi catatan-catatan yang dapat mengantarkan kita dekat kepada Allah, selamat dari api neraka Jahannam, dan masuk ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalimat-kalimat Allah atau wahyu Allah ini menggambarkan kepada kita betapa ketaatan itu berakhir manis, berakhir nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Pak Ustadz atas materi yang disampaikan. Insyaallah bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, dari apa yang dipaparkan oleh guru kita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Ustadz, ada pertanyaan Pak Ustadz, satu lewat chat. Baik. Izin bertanya Pak Ustadz, jika merujuk kepada Nabi Ibrahim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, warisan terbaik apakah yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Fadhal Pak Ustadz. Ya, seperti tadi saya share screen lagi ya, sebentar. Ini kalau kita lihat di sini, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilan wa kullan ja'alna salihin. Ya. Ini yang Allah wujudkan di antara doa-doa Nabi itu, menjadikan keluarga Nabi Ibrahim itu masing-masing orang yang soleh. Jadi ya tadi saya katakan orang yang soleh ini orang yang memprioritaskan Allah, hubungan kepada Allah di atas hubungan yang lain atau di atas masalah-masalah yang lain. Jadi kalau kita punya anak keturunan, warisan apa? Ya tentu kalau kita bicara warisan berupa harta kan sudah ada hukumnya ya, hukum warisan lah, hukum pembagian harta. Tetapi yang bisa dinikmati oleh seorang anak cucu kita atau keturunan kita yang paling langgeng, yang tidak akan lekang. Kalau harta bisa habis dia. Tapi kalau kita wariskan keimanan, ya keimanan kepada Allah. Makanya kalau mungkin dalam kesehariannya itu, ketika dia mendapatkan satu nikmat, jangan lupa untuk ingatkan kepada anak kita, apalagi dari usia kecil. Kalau sekarang mungkin cucu gitu ya, ingatkan kepada mereka bahwa ini dari Allah. Jadi satu kata alhamdulillah saja harus kita rayakan. Kalau seorang anak kemudian dengan spontannya ketika dia dapat sesuatu yang nikmat dia sebutkan alhamdulillah, itu harus diapresiasi. Harus diapresiasi orang tuanya. Kalau perlu orang tuanya kalau lagi makan berhenti dulu. Alhamdulillah, nak, peluk tuh anak. Jadikan momen ketika dia memuji Allah itu suatu momen yang spesial. Kalau enggak kita biarkan saja, oh ternyata alhamdulillah biasa-biasa aja. Nah, kadang-kadang orang tua itu tidak terlalu banyak sebenarnya berbicara, tapi lebih banyak kemudian melakukan tindakan-tindakan aksi reinforcement, menekankan kembali bahwa itu bagus. Ketika dia salah, dia mengakui kesalahannya, harus berhenti kita dari aktivitas, peluk dia.
Beri apresiasi bahwa dia siap, dia mau mengakui kesalahannya. Bahkan dia beristighfar kepada Allah. Sederhana sekali yang kecil-kecil. Yang mungkin dulu kita nggak dapat. Ya. Mungkin saja kita dulu nggak dapatkan seperti itu. Nah, parenting seperti ini perlu kita kuasai. Ya. Mungkin untuk anak-anak yang sudah lewat masanya, ya sudah lewat. Tapi mungkin ke anak-anak yang masih kecil, atau mungkin cucu nantinya, ini haruslah menjadi perhatian kita. Jadi memuji Allah, memohon ampun kepada Allah, ya, menyebutkan insya Allah, menempatkan Allah dalam semua aspek kehidupan. Ya. Jangan lupa insya Allah, Bi, nanti mau pulang agak surian ya, insya Allah jangan lupa. Jadi semua, jadi memang kita ini agak sedikit dalam tanda kutip, agak sedikit bawel ya. Semua bahasa harus diingatkan lagi, ditekankan lagi, sampai dia menjadi suatu hal yang inherent, satu hal yang nempel pada anak, default. Defaultnya itu alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Allahu akbar, astagfirullah. Jadi ingatkan terus itu, ingatkan terus. Karena kalau sudah terbiasa, insya Allah jadi suatu yang otomatis, satu yang menjadi bawaan. Nah, ketika kita meninggal, udah tenang kita kalau sudah ada pewarisan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khair, Pak Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Apa hikmah paling utama yang dapat kita ambil selain bahwa semua adalah titipan Allah, ikhlas dan takwa? Artinya supaya kita bisa benar-benar memahami dan menjalankan dalam kehidupan di dunia ini. Tafadhol, Ustaz. Iya, kalau kita melihat bahwa semuanya adalah titipan Allah, kan seperti apa namanya? Fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau di mulut kan biasa kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ketika kita wujudkan dalam sehari-hari, ya berarti kita siap berbagi, siap membantu orang. Jadi sebenarnya actionnya yang betul-betul ditunggu itu. Kalau cuma ucapan saja semua orang bisa. Dan kata orang talk is cheap ya, ngomong itu gampang, murah kalau ngomong itu. Tetapi ketika kita jalankan dengan apa namanya, dengan tindakan seperti Nabi SAW, semua orang yakin bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Dan betul-betul dalam pelaksanaannya tidak pernah Nabi bohong. Makanya orang semuanya sebenarnya mudah mencerna dakwah Nabi itu. Karena Rasulullah sudah melakoninya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang ikhlas dan takwa, ikhlas itu kan tidak bisa kita cuma saya sudah ikhlas ya. Nggak bisa begitu kan. Ikhlas itu kelihatan ketika apa? Ada barang yang ketinggalan dibalikin. Transaksi kelebihan di reimburse. Jadi ikhlas itu bukan sekedar ngomong saya sudah ikhlas, tapi betul-betul kelihatan seperti halnya yang kemarin ada satu hari yang lalu kan ada jamaah dari Bangladesh ya, menemukan di pojok Masjid Nabawi itu ada semacam kotak isinya uang banyak sekali. Uangnya dalam bentuk franc ya, mata uang Perancis gitu. Mata uang Perancis yang di Afrika. Nah, kemudian dia keliling Masjid Nabawi satu hari penuh sampai akhirnya ketemu orang yang memang dia bisa menjelaskan bahwa itu dia memang paling berhak. Mungkin nama bentuk kotaknya, mungkin jumlahnya. Kan kalau yang punya sendiri kan pasti hafal jumlahnya itu dan sebagainya. Gini, deskripsinya diberikan. Orang itu dari Burkina Faso. Mana? Mungkin banyak yang nggak tahu ada negara namanya Burkina Faso, yang bekas koloni Prancis. Itu dua orang ketemu. Itu kalau bukan karena ikhlas, bukan karena takwa, yang bukan cuma teori ya nggak, duit itu nggak balik. Kalau misalnya orang teorinya, wah ini punya saya nih, itu kan rezeki nih, yang nggak balik. Nah, ini kondisi-kondisi real jamaah. Yang satunya di Bangladesh kan di ujung timur lah katakanlah ya, belum setimur kita tapi cukup di ujung. Burkina Faso di ujung barat, Afrika bagian barat. Nah, ketemunya di Madinah, nggak kenal sebelumnya. Seandainya bukan ada peristiwa itu, dibalikan. Itu digambarkan di dalam video itu, mereka berpelukan kayak saudara yang kehilangan uang seneng banget duitnya balik, yang mengembalikan, saya kalau lihat fokus yang ngembaliin, yang Bangladeshnya. Ternyata kelihatan dari air mukanya itu seneng mengembalikannya. Kalau orang kan sekarang mengembalikan terus berharap-harap mudah-mudahan dapat dikit gitu. Enggak ada nyari-nyari begitu. Kelihatan wajahnya itu mengantarkan uang itu yang membuat dia senang. Bukan ya udah nih akhi gitu kan. Antum kan udah jujur balikin ini nenek kasih ya 2.000 misalnya gitu. Bukan itu yang dia cari, kelihatan dari wajahnya. Melihat saudaranya senang, dia senang. Mungkin itu ciri khas takwa, iman takwa yang betul-betul ada pada diri seseorang,
bukan cuma ngomongnya. Kalau ngomong ya gampang lah ngomong iman dan takwa, sabar dan lain sebagainya. Apalagi bisa jadi orang Bangladesh itu lagi butuh duit juga. Kalau lagi butuh kan kita dapat yang begitu kan kepengennya diambil gitu kan. Dan mungkin juga kalau misalnya diambil nggak pernah ketahuan juga siapa yang nerima, yang dapetinnya kan. Tapi karena dia mungkin tadi keberadaan tempat tadi ya, tempat yang berkah, Allah berkahi. Orang tuh muncul kebaikannya. Muncul kebaikannya di tempat-tempat seperti itu. Hasrat untuk menguasai barang yang di depan mata ini hilang. Kenapa? Lebih cinta sama Allah. Gitu. Bukan karena senang nanti wah ini bakal jadi konten gitu ya, bukan yang begitu. Kelihatan dari wajahnya itu sudah selesai dia pergi begitu aja, nggak langsung diwawancarai, akhirnya nanti dibawa ke ini, bukan nggak mau jadi selebriti. Dia manfaatin media sosial hanya untuk memberitahu saya nemuin ini, uang sebanyak ini, bukan duitnya ya, kayak kertas gitu. Tolong kalau yang ada saya tunggu di sini katanya. Dan itu viral itu di masjid. Dan datanglah orang itu dan menceritakan begini. Udah selesai. Dan ada di channel Ilmfit kalau mau yang cari itu ada. Baru sekitar mungkin sehari yang lalu. Begitu mungkin pengejauhan tahannya bentuknya asli. Jazakallahu khair, Pak Ustaz. Apa? Ada pertanyaan yang agak mirip-mirip, Pak Ustaz, Ya. terkait dengan Nabi Ismail. Jadi Ya. pertama, kira-kira umur berapa pada saat Nabi Ismail alaihissalam itu mau disembelih sama Nabi Ibrahim? Yang kedua, kalau umat Islam jelas di Al-Quran bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail. Tapi dari berbagai macam informasi yang ada, bahwa umat Yahudi itu bicara bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak gitu. Maksud saya kenapa ada perbedaan gitu? Kira-kira kenapa ya gitu? Dua itu Pak. Ya. Kalau usianya tidak disebutkan secara persis, tapi kalau dari tafsir-tafsir gulam itu belasan tahun, nggak nyampe 20, jadi belasan tahun. Dan kalau kita bicara kalau kita bicara kematangan anak-anak usia, apalagi zaman dahulu 9-10 tahun itu sudah matang. Ya, jadi ya beda, nggak sama dengan kita sekarang 9-10 tahun, 14 tahun, 15 tahun masih anak-anak. Karena tadi mungkin karena life expectancy-nya jauh kan. Zaman dulu kan usia 40 tahun itu rata-rata orang udah meninggal. Jadi memang artinya orang itu lebih cepat dewasa. Kalau usia pendek lebih cepat dewasa. Kalau usia panjang agak lama dewasanya. Gitu. Agak lama dewasanya. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak disebutkan secara pasti tahun apa kalau dari segi usia. Nah, kalau kita bicara kenapa ada diskrepansi, ada perbedaan, bukan diskrepansi lagi, ada perbedaan besar gitu kan. Yang satu meyakini Ismail, yang satunya lagi Ishak. Ini terkait dengan ideologi atau cara berpikirnya orang-orang Yahudi ya, bukan Bani Israelnya. Yahudi itu kan sudah banyak melakukan korupsi terhadap Taurat, itu sudah di otak-atik sehingga menjadi Talmud, dan kemudian ideologinya bukan lagi ideologi rahmah, tapi ideologi adu, ya, ideologi bermusuhan kepada semua orang. Jadi semua orang itu harus dimentahkan agar race mereka atau ras mereka ini yang unggul. Jadi memang sebenarnya ada akarnya sebelum kita bahas kenapanya. Ada akar di situ, kemudian mereka merasa superior. Jadi mereka, ya ini kan tipikal manusia yang pernah hina di zaman Firaun, ya, tiba-tiba selamat, muncul, kemudian merasa superior. Padahal mereka ini sebenarnya orang yang sangat sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ketika mereka mengatakan, qalu ya Musa idhab lana wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun, di surah Al-Maidah itu 24, 25, 26 itu mereka mengatakan, wahai Musa, berangkatlah engkau dengan Tuhanmu, berperanglah di sana, kami akan menduduk di sini menunggu hasilnya. Ini kan orang yang sangat culas gitu ya, kelompok yang sangat culas. Maka tidak kaget kalau kita menemukan bahwa mereka kemudian mengotak-atik. Apalagi kemudian munculnya itu setelah kemudian kaum muslimin kemudian menjadi satu kekuatan yang besar gitu ya, muncul di Jazirah Arab ini. Maka dikeluarkanlah cara berpikir yang menurut mereka, wah ini harus dibalik nih, ya, bahwa yang superior itu adalah Ishak. Padahal kita tahu semuanya adalah nabi-nabi Allah. Kalau kita melihatnya ya sebagaimana Al-Quran membimbing kita, bahwa nabi-nabi ini semuanya adalah utusan Allah, dan mereka semuanya nanti akan bermuara pada Nabi Muhammad SAW. Itu ada di Ali Imran dan seterusnya. Nah, kenapa mereka kemudian ngotot lagi seperti ini? Karena mereka tidak mau, ya gitu kan. Nabi Ismail ini kan ya anak yang ditunggu-tunggu Nabi Ibrahim. Nah, setelah lahir kemudian ditinggalkan di sana, maka Allah ganti nafilan tadi. Allah ganti. Karena berapa Nabi Ibrahim ini kan
Tadinya dengan Siti Saroh ini kan juga susah dapat anaknya. Makanya aslinya itu sebenarnya Siti Saroh ini istri pertama dari segi urutan. Kemudian anaknya susah, maka Siti Saroh udah kau untuk membuktikan bahwa ini jadi ada tafsir-tafsir seperti itu bahwa membuktikan bahwa ini kekurangan mereka berdua. Udah coba kau nikah sama Hajar, pasti nggak bisa juga dapat anak. Gitu. Karena kau juga yang impoten. Kira-kira begitu dialog-dialognya itu kalau di dalam tafsiran-tafsiran itu. Ternyata Allah berikan. Nah, ketika berikan seperti itu terjadi kecemburuan. Nah, ketika kecemburuan kalau narasi orang Yahudi inilah yang menyebabkan orang Nabi Ibrahim ini melepaskan. Nah, itulah mereka konfliknya di situ. Kemudian mereka tidak menduga bahwa lahir anak lagi. Nah, lahir Nabi Ishak ini kemudian diklaim mereka. Akhirnya mereka putar balikkan narasinya bahwa yang dibawa pertama itu yang Nabi Ishak, kemudian yang Nabi Ismail ini yang datang kedua setelah itu. Sekedar untuk memutarbalikkan fakta bahwa sungguh kesabaran Nabi Ibrahim ini meliputi kedua keluarga ini. Tapi mereka maunya superior di satu sisi saja. Karena mereka tidak mau mengakui Siti Hajar. Kemudian tidak mau mengakui kalau semua nabi sebagian besar itu kan banyak diturunkan untuk Bani Israel, ya. Bermainnya itu di Syam, Palestina sampai ke Mesir. Nah, satu yang ini cabang yang ini ke Jazirah Arab ini. Nah, ketika di Jazirah Arab inilah kita tahu nanti Allah takdirkan dari anak keturunan Ismail turun Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi hasad finalnya, keselnya orang Yahudi itu atau culasnya orang Yahudi itu adalah ketika mereka kemudian menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Taurat itu munculnya dari jalur Siti Saroh. Makanya semua upaya dipakai untuk menjatuhkan nasab yang ini supaya yang superior itu Ishak. Jadi ada pertentangan yang besar, jadi kontradiksi di dalam mereka sendiri, tapi mereka kemudian propagandakan seperti itu. Kita cukup kita pegang Al-Quran tentu saja. Baik, Pak Ustadz. Jazakallah Pak Ustadz. Ada pertanyaan juga Pak Ustadz mengenai umur Nabi Ibrahim kan sudah sangat tua pada saat dia mempunyai anak Ismail. Jadi saya nggak tahu berapa ratus tahun jaraknya ya. Kemudian sudah begitu lahir harus dipisahkan, LDR lah ya. Udah jaraknya dengan bapaknya sekian ratus tahun dan LDR. Gimana cara menjalin komunikasi antara anak dan bapak ini, Pak Ustadz? Ada yang bertanya seperti itu, Pak Ustadz, kurang lebih. Ya, memang kalau kita lihat kan Allah itu maha adil ya. Orang yang ketemu terus komunikasinya tidak intensif, kurang intensif. Nabi Ibrahim ketemu dengan anaknya sesekali saja. Tetapi pertemuan-pertemuan itu diwarnai dengan bangun Baitullah bareng. Jadi kalau misalnya ada orang mengistilah, kalaupun saya tidak menggunakan istilah itu untuk menggambarkan, ada orang mengistilahkan quality time. Karena quality time ini juga banyak kekurangannya. Nanti ini seolah-olah menjadi bumper gitu. Oh iyalah, Bapak nggak perlu tiap hari ketemu, tapi kalau ketemu quality time, ajak makan dan sebagainya. Tapi tetap memang waktu bersama itu perlu. Tapi karena Nabi Ibrahim ini punya tanggung jawab lebih daripada kita, harus menyelamatkan bangsa, ngurusin suku-suku yang begitu banyak di bawahnya, maka dia berikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan, yaitu ketemunya sebentar tapi berkualitas. Nah, kalau kita nggak boleh tuh mentang-mentang begitu. Kalau gitu saya bolehlah ketemu anaknya sekali-kali aja, enggak, karena kita bukan nabi gitu. Tapi kalau untuk menjelaskan pertanyaan itu kok bisa ya jarang ketemu tapi kemudian jadi, ya sama seperti Nabi Muhammad SAW nggak pernah ketemu ayahnya kan, tapi jadi nabi juga, itu sudah qadarullah. Tapi kalau diambil hikmahnya, dalam rangka mengambil hikmahnya, maka setiap kita ada waktu dengan anak itu harus quality. Bukan berarti untuk mengoffset bakal nggak banyak ketemu gitu. Tapi ketika ketemu itu ibaratnya kita jangan habiskan waktu dengan handphone. Ini ada anak di depan usia, ya tinggalkanlah dulu, ya peluklah dulu, makan barenglah dulu, kerja barenglah dulu, main barenglah dulu, apapun itu yang kira-kira berkualitas. Nanti setelah dia misalnya berangkat sekolah lah atau kemana, baru kita menghandle apa yang harus kita handle. Kalau kita kan sekarang enggak. Waktu kerja merampas waktu kita bersama anak atau bersama istri atau istri bersama suami. Kalau istrinya kerja juga, ya kan? Udah pergi sana pergi sini, pulangnya sore, udah pulang sore masih megang HP juga. Kayak kantor udah selesai. Kantor ini menyita waktu sebelum jam 8, padahal kontraknya kan dari jam 8 sampai jam 4 ya. Kalau kecuali owner.
Kalau bekerja itu kan 8 sampai jam 4. Jadi sebelum jam 8 enggak usah usik saya dong. Saya punya anak, punya istri. Tapi kan bosnya kadang-kadang lebih berkuasa kan. Kalau ditelepon bos langsung diangkat. Kalau ditelepon anak nggak langsung diangkat. Sederhana aja nih. Kita jujur-jujuran aja. Ketika kita bersama anak, waktu kita sudah full belum? Nah, kalau sudah full, maka kita bisa memahami betapa sebenarnya waktu bersama anak itu quality-nya tuh harus terus gitu. Jadi bukan karena waktunya sedikit jadi harus quality, tapi setiap ketemu anak quality. Apa yang kita tanamkan pas lagi ketemu nanti misalnya sebentar lagi nih sebelum tidur. Apa yang mau ditanamkan? Apa langsung tidur habis ngaji, udah capek banget? Apa enggak? Kalau besok misalnya yang mau berangkat ke masjid, apa nilai yang mau ditanamkan kepada anak selama perjalanan pergi dan pulang? Kalau lagi sholat kan nggak boleh ngobrol. Jadi kita punya target sama seperti kita ngurusin perusahaan dan project planning lah. Kan kita selalu punya target kan. Kita punya deadline. Kenapa kita nggak punya target sama anak? Gitu. Kita serahkan kepada guru tahfiznya untuk ngajarin dia. Orang tuanya sendiri nggak menghafal Quran. Kita ngajak anak itu menyuruh anak jujur dan bertanggung jawab. Kita sendiri sudah jujur belum? Dan sudah bertanggung jawab sama keluarga. Kalau mau di list semua kita nangis-nangis itu sendiri. Kalau kita mau jujur, banyak sekali kekurangan kita. Maka kita bisa mengerti kenapa Nabi yang begitu banyak tugasnya bukan ngurus keluarganya doang kan, ngurusin keluarga umat yang besar. Maka Allah wajar kalau Allah kasih waktu sedikit sama keluarga tapi jadi. Kalau kita bukan Nabi nggak ngurusin banyak orang sebenarnya, maka harus lebih banyak waktunya. Jangan pas hubungan anak jadi kayak Nabi. Pas urusan Nabi, nggak kayak Nabi, nggak ngurusin siapa-siapa, ngurusin sendiri, nggak ngurusin banyak orang. Jadi kita ambil hikmahnya di situ. Jadi walaupun mungkin ketemunya sebentar, tapi bisa signifikan waktu itu. Nah kita juga seperti itu. Kita insya Allah lebih banyak waktunya tanggung jawab kita. Kan nanti ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah dan seterusnya. Pastikan anak-anak kita itu selamat, bukan hanya kita. Sedih banget kita di dalam kubur menyaksikan anak-anak pada murtad. Jadi jangan sampai. Jadi pesan paling utama tauhid nih ya. Nah, semiskin-miskinannya kamu nanti jangan kau gadaikan itu iman. Nah, itu gimana masukinnya? Nggak mungkin dong last minute. Last minute kita kan lagi berkecamuk mau husnul khotimah gitu, diganggu setan dan sebagainya. Nggak bisa kita pesan itu. Jadi jangan nunggu sakaratul maut baru berpesan-pesan berat pada anak. Pesan sekarang. Saya dan istri suka biasakan. Nah, bapak ibumu sebentar lagi bisa jadi nggak ada. Bisa jadi besok, bisa jadi nanti malam. Oh, sudah siap belum jalan sendiri? Belak-belakan sekali-kali kepada keluarga. Sudah belum belak-belakan seperti itu sama anak dan sama anak-anak. Kalau bapak ibu nanti malam meninggal dunia, besok pagi kau mulai dari mana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan begitu aja. Anak saya yang kecil nangis, anak-anak yang gede-gede saya lihat mikir tuh, merenung. Yang kecil nangis, jangan gitu kan. Yang gede-gede saya lihat merenung. Mudah-mudahan merenungnya benar. Jangan terlalu sering, sekali-kali aja. Pas lagi gembira, supaya ada palungnya itu, supaya nanti mereka mikir. Allahu a'lam. Insya Allah. Baik, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Afwan. Pak Ustadz, Afwan agak ini sedikit. Kalau dalam sirah, apakah ada penjelasan mengenai Siti Hajar ini? Apakah benar dia dari budak hitam gitu atau bagaimana, Pak Ustadz? Karena kalau kita ke Mekah pada saat tawaf itu kan suka ada saudara kita yang dari Afrika yang bajunya besar hitam gitu, dan orang bilang kalau ada mereka minggir, ketabrak ente-entar. Kenapa? Dia tuh merasa dia yang punya ini karena punya bapaknya Nabi Ismail gitu, bahwa mereka ada keturunannya. Jadi kalau mereka udah tawaf itu semua minggir, Pak Ustadz. Gimana, Pak Ustadz? Benar nggak ada? Sama kalau di depan jamaah Turki juga saya minggir gitu. Yang gede-gede taruh di depan kan. Para istri-istrinya itu ditaruh di tengah-tengah kan. Saudara-saudari. Ya intinya ini budaya lah, budaya yang menghargai ini kan para ibunda gitu ya. Nah, ini ya memang kultural sih, beda-beda kulturnya. Tapi kalau misalnya itu dikaitkan dengan kepemilikan tidak gitu ya. Karena kan dari dari Bilal bin Rabah juga kan ketika dimerdekakan oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah memang tidak ada lagi tuh masalah kulit gitu kan. Terakhir ada sahabat yang menghina-hina itu kan kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf yang terakhir itu. Kalau Khalid kan sudah agak di ujung. Yang pertama kali masih ada yang seperti
Itu adalah Abdurrahman bin Auf dengan Bilal. Khalid bin Walid juga pernah. Ya, artinya Rasulullah SAW sudah padamkan itu. Artinya sudah sampai nyaris nol lah. Walaupun kemudian muncul lagi, ya ini akibat asobiyah. Sebagaimana teorinya Ibnu Khaldun kan, bahwa asobiyah itu muncul ketika suatu negeri sudah bergelimang harta. Orang mulai mikir yang enggak. Gitu kan. Padahal dahulu mereka bisa bersaudara. Tapi itu inilah teori-teori yang teori-teori naik turunnya bangsa oleh Ibnu Khaldun. Nah, kalau kita bicara realitanya seperti apa, ada pendapat yang mengatakan bahwa memang betul-betul itu budak dari Habasyah atau yang berkulit hitam. Tapi ada juga mengatakan sebenarnya dia orang Palestina. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ya tentu saja kan ya biasanya teori-teori asal muasal seperti ini memang tidak bisa dipastikan secara langsung. Saya sendiri belum pernah membaca secara langsung bagaimana kisah-kisah itu dari sirah karena konsentrasinya pada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita melihat kisah Anbiya ya, tarikh Anbiya itu digambarkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, akurasinya saya tidak bisa memberikan komentar. Baik. Jazakallah khairan. Baik, teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya lagi atau bertanya secara langsung? Saya persilahkan. Assalamualaikum, Said. Boleh nanya? Ya, langsung ya, silakan. Apakah pertanyaannya udah habis dari teman-teman? Karena ini mungkin pertanyaan di luar konteks ya. Saya nunggu terakhir aja. Apa, sambil nunggu aja. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf kalau ini izin di luar konteks ya Ustadz ya. Saya tuh penasaran dengan beberapa hari yang lalu saya baca status FB-nya Ustadz tentang cara Khalifah Umar bin Khattab dalam mengantisipasi korupsi. Nah itu saya pengen tahu kisahnya, maksudnya sekilas tuh seperti apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang mau saya tanyakan adalah di luar konteks juga ini, apa hubungannya antara dakwah dengan partai politik. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau status saya kemarin itu terkait dengan jadwal saya di KPK. Di KPK itu kan ada jadwal ini kajian saya. Dan mereka memang spesifik, Pak Basuki itu minta. Dari sejak almarhum Mas Imam itu juga ngingetin bahwa tolong kalau di KPK kasihan teori-teorinya kajian-kajiannya tentang anti korupsi gitu. Nah, jadi saya ulangi itu. Intinya di zaman Umar bin Khattab itu Umar sudah memastikan dirinya itu bersih dulu. Jadi pimpinan itu memang kalau yang namanya kebersihan governance maksudnya, bukan kebersihan hati tapi kebersihan pejabat-pejabat itu memang harus top down, ya nggak bisa bottom up dan tidak efektif. Jadi Umar bin Khattab sudah lebih dahulu ketat kepada dirinya sebelum dia memastikan sebelum dia mengharuskan pejabat-pejabatnya itu bersih. Gitu ya. Nah, karena kemarin itu pembahasannya panjang, itu kan pembahasan 1 jam. Saya peraskan saja 3 hal. Satu, Umar tadi sudah lebih dahulu ketat pada dirinya sebelum dia ketat kepada orang lain. Karena biasanya sekarang ini kita temukan orang ketat kepada orang lain, tapi longgar pada dirinya. Ini yang jadi masalah. Ya. Jadi orang lain kemudian dituntut ini dan itu, tapi dia sendiri dan keluarganya dan seterusnya. Nah, ketika Ibnu Umar kan mendatangi Umar bin Khattab, kemudian ingin diskusi kepada ayahnya. Tapi Umar kemudian bertanya, ini apakah urusan umat atau urusan keluarga? Ketika dikatakan keluarga, maka dimatikanlah lampunya itu. Kayak misalnya sekarang tiba-tiba saya begini kan, tuk gitu. Kenapa dimatikan? Ya karena ini bukan lagi ngurusin urusan negara gitu. Sedangkan lampu ini dibiayai oleh negara gitu. Jadi logika Umar, lampu ini pakai duit negara. Dia hanya boleh menerangi di mana urusan Umar lagi ngurus negara. Anaknya datang kucuk-kucuk nanya. Maka ditanya dulu sama Umar, urusan negara, urusan rumah, matiin nama dia lampunya. Sampai seperti itu. Jadi wajar kalau kemudian dari yang kecil-kecil itu kan korupsi setetes 2 tetes minyak. Kalau sekarang kan korupsinya Masya Allah gitu ya. Berapa barrel gitu. Ini setetes 2 tetes minyak. Ya, itu saja takut sekali Umar. Jadi start dari top level. Nggak bisa korupsi itu selesai dari bawah, dari atas.
turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Jadi kalau ada korupsi semua negara bisa dipastikan atasnya kena. Mohon maaf ini di negara manapun. Di negara manapun, mau yang maju maupun yang berkembang, apalagi yang berkembang. Gitu. Jadi tidak ada korupsi yang tidak diketahui. Gitu. Intinya gitu. Nggak ada. Nah, itu sederhananya satu itu. Yang kedua, perasan dari kajian di KPK itu saya bilang ya, jangan ditangkap saya, tapi ini intinya dari teori. Saya bilang gitu. Inti dari teori bahwa kalau mau selesai dari atas. Jadi KPK sederhana saja, kerjakan, periksa dari atas, jangan dari bawah, saya bilang. Nggak akan selesai masalah kalian. Cuman saya tidak tahu di situ apakah ada komisioner apa enggak, karena kayaknya sih saya lihat sekilas gitu ya, nggak ada yang biasa nongol di televisi. Jadi nggak tahu efektif apa enggak. Nah yang kedua, bicara tentang itu, Umar punya regulasi yang ketat. Jadi Umar itu selalu melakukan inspeksi, selalu mengupdate aturan-aturan. Makanya Umar itu rajin baca-baca segala macam teori-teori ilmu tentang kenegaraan dari Bizantium dan Persia gitu kan. Jadi beliau tahu mana yang mengambil yang bagus, mana yang meninggalkan yang buruk. Kalau kita nih, Umar itu kan cuma keluar Madinah itu cuma 2 kali. Dua kalinya itu ke Palestina. Kunjungan kerjanya itu cuma 2 kali. Tapi beres itu 9 provinsi. Kalau sekarang sekitar 17 negara itu. Sekarang pemimpin rata-rata keluar negeri, belajar sana, belajar sini, kunjungan kerja, anjang sana, balik enggak banyak perubahan kadang-kadang. Jadi saya katakan masyarakat Umar itu sangat efisien, sangat ketat. Jadi kalau untuk pejabatnya dia sangat irit. Walaupun ada tetap gaji di zaman Umar juga. Dan yang ketiga, Umar selalu menjadikan haji, karena waktu itu saya menekankan kembali bahwa Umar itu memanfaatkan momen haji untuk melakukan hisab, melakukan audit. Jadi semua amir, semua gubernur datang dan kemudian mendapatkan audit terbuka di situ, dan boleh dikritik dan diberi masukan atau dituntut oleh jemaah. Jadi itu 3 hal yang kemarin saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang dakwah dan partai politik, kan dakwah ini kan mencakup seluruh hal. Dan kita tahu pekerjaan dakwah ini bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar saja, tetapi kemudian bereskan aturan-aturan yang punya banyak bolong, rancangan undang-undang, dan semua itu tidak bisa dilakukan kecuali ada intervensi atau ada ada pengaruh ya, atau punya pengaruh. Dakwah itu harus punya pengaruh terhadap pemutusan hukum atau pembentukan hukum atau undang-undang. Oleh sebab itu dakwah itu di negeri-negeri yang dimungkinkan terjadinya intervensi terhadap pembuatan hukum, maka dakwah harus masuk di situ. Makanya kalau di negara yang ada demokrasinya, proses parlemen, maka dakwah masuk ke sana. Tapi kalau sebuah negara itu kerajaan, maka dakwah harus masuk ke ke istana-istana. Walaupun tentu banyak sekali wanti-wanti daripada para ulama bahwa ketika kita bermain ke istana sebagai pendakwah, itu hanya 2 kemungkinannya. Kita terseret kepada intrik istana, atau ya orang tersebut kemudian mentak. Jadi memang dibutuhkan effort yang tinggi. Jadi begitu. Jadi bukan hanya partai politik. Itu kan partai politik kalau negaranya memungkinkan adanya demokrasi. Kalau tidak, negara-negara yang otokratik nggak bisa. Makanya semua kadang-kadang suka tidak nyambung ya ketika kita bahas tentang perlunya dakwah parlemen di Indonesia, kemudian diharamkan. Karena apa? Konteks berpikirnya, cara berpikirnya adalah ketika Islam di negara kerajaan. Ya kerajaan nggak bisa dikritik. Mana ada kerajaan bisa dikritik? Nggak ada. Karena tidak ada proses, tidak ada jalurnya. Makanya dakwah kalau mau sukses, dulu waktu Indonesia masih kerajaan, kan pernah Indonesia kerajaan. Makanya Wali Songo masuk ke kerajaan. Masuk ke raja-raja. Makanya terjadi islah al-hukumah. Terjadi perubahan atas, makanya kerajaan itu berubah jadi kesultanan. Kemudian ada bersendi syara, bersendi kitabullah, dan seterusnya masuk. Gitu. Ketika negara ini kemudian berubah jadi negara yang parlementer, yang demokrasi, walaupun sempat demokrasi terpimpin dan sebagainya, dulu sempat agak-agak ke kirian, maka dakwah pun harus dinamis. Jadi dakwah Islam itu mau ketemu negara apa aja bisa, asal pelaksananya orang-orang yang ikhlas, mukhlisin lahuddin. Mau kerajaan bisa kok, pernah anak Wali Songo berhasil kok. Itu kan sistem demokrasi, Khulafaur Rasyidin hampir seluruhnya punya aspek-aspek itu. Itu. Nah, tinggal kalau sekarang kan negara modern, karena demokrasinya juga diintervensi oleh pasar kan, oleh oligarki dan sebagainya, maka tantangannya makin besar.
Jangan ketika orang berdakwah di parlemen dihujat. Itu kontraproduktif, karena nanti ketika ada hukumnya cacat atau hukum undang-undangnya hanya memihak pihak tertentu, lalu tidak diintervensi secara oleh orang-orang yang pro pada dakwah, ya tentu saja yang namanya partai politik ada itu pembahasan tersendiri. Tetapi bahwasanya itu harus ada intervensi supaya tidak bablas, supaya ada keadilan, maka harus masuk. Tapi kalau kerajaan masuk ke sana, ya selesai. Makanya kadang-kadang saya suka ngeri kalau kemudian ada orang yang berpendapat bahwa nggak boleh ikut ini, nggak boleh itu. Ya di negara mana dulu kita lagi bicara. Di Rusia mau dakwah, nggak ada parlemennya bohong-bohongan kok, partai yang berkuasanya juga pemilihan umumnya juga bohong-bohongan kok. Itu lain lagi kan ceritanya kan. Nah, tapi kalau misalnya di Inggris, di negara-negara Eropa yang parlemennya sudah established, di mana? Orang Jepang aja sampai nembak perdana menterinya sendiri. Berarti mereka sendiri belum siap berdemokrasi, gitu kan? Jadi ya banyak sekali sebenarnya kontradiksi. Nah, mudah-mudahan dari situ kita punya pandangan yang wati. Jadi dakwah Islam itu bisa berkembang di mana saja. Negara yang absolut sekalipun bisa masuk, karena dakwah itu selalu punya cara, selalu punya ruang untuk melakukan perbaikan. Karena perbaikan apa istilahnya itu, nasihat-nasihat itu kan inti dari agama. Ad-dinun nasihat, kata Nabi, kan agama kita ini dibangun atas dasar nasihat. Nasihat ini berupa kritik, berupa masukan, berupa perdebatan urusan undang-undang dan seterusnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan yang sangat luas, tapi sederhananya kira-kira begitu. Baik, jazakallahu Pak Ustadz. Afwan Pak Ustadz, tadi yang khalifah yang mematikan lampu saat ada yang datang itu Umar bin Khattab apa Umar bin Abdul Aziz? Banyak itu kasus tentang itu, bukan hanya yang memang populer Umar bin Abdul Aziz, tapi ulama atau banyak orang yang melakukan itu bukan hanya pada saat Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Umar, ketika Utsman bin Affan dengan anaknya juga ada, nanti di khalifah-khalifah lain, Umayyah bin Abi Sufyan, Umayyah bin Abi Sufyan juga pernah melakukannya kepada Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi banyak kisah itu, bukan cuma satu case. Yang populer memang Umar bin Abdul Aziz. Tapi banyak itu orang soleh itu banyak ya. Jadi ya memang perlu bacaan-bacaan kita yang banyak. Banyak. Baik. Apa tadi Pak Ustadz tadi pernah sampaikan ada kisah-kisah Anbiya. Nah, itu referensinya karangan siapa Pak Ustadz? Karena juga ada yang pesan nih, kapan-kapan Pak Ustadz menyampaikan kisah Nabi Isa nih pada saat umur 13 katanya. Umur 13 sampai beliau wafat. Ada tarikh khulafa, di dalam tarikh khulafa itu ada bagian awalnya tentang nabi-nabi. Kemudian kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga awalnya ada sirah nabi atau tarikh nabi juga ada. Memang belum ada yang satu terdedikasi untuk satu nabi gitu ya. Mungkin yang mulai menulis tentang itu yang banyak, yang sudah mulai menulis ini Dr. Ali Muhammad As-Salabi tentang Nabi Nuh dan Nabi Nuh, satunya lagi Nabi Isa kalau nggak salah. Itu. Tapi saya memang kalau mau bahas itu berarti kita 2 kali mundur nih ya. Jadi tema utama kita mundur 2 kali. Kan kita kan harusnya menyelesaikan Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Memang begitulah yang namanya diskusi tentang dakwah atau tentang sejarah ini, memang kadang-kadang kita lagi kepengen sana, kepengen sini, kepengen sini. Tapi yang mau ajak terus sampai selesai itu emang berat gitu godaannya. Karena memang ada males yang ini atau mau dengar yang itu. Ya nanti dirundingan saja, tetapi kalau kita bahas itu, saya tahu di awal bulan supaya saya bisa siap-siap gitu, karena di luar yang kita siapkan. Tapi welcome aja. Kapan-kapan lah Pak Ustaz. Atau pas Desember lah, jadi kan ya boleh. Gitu jangan ini Pak Agustus apa gitu. Jadi boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi saya memang sendiri, bentar saya lagi nyari di bukunya di pojok-pojok itu. Nanti saya carikan lagi ya. Ada tarikh Anbiya ada. Karena ada juga yang penasaran mengenai kisah Nabi Idris, Pak Ustaz. Jadi pada saat Rasulullah itu Mi'raj, itu di salah satu langit itu ada Nabi Idris. Jadi siapa Nabi Idris, semulia apa? Padahal jarang kita dengar kisahnya itu. Oh, dia sampai ada di langit yang sekian itu loh. Iya. Iya nggak apa-apa. Kan kita kan belum tahu aja. Semua nabi itu kan mulia, nggak ada nabi yang nggak mulia. Pastinya ada kelebihan-kelebihannya. Iya. Kalau sudah takdirkan
ketemu dengan Nabi SAW, itu berarti sama seperti ketemu Nabi Musa sampai berkali-kali kan terkait dengan sholat dan sebagainya. Ya, walaupun ada, kalau di buku Dr. Ali Muhammad Salabi itu urutannya itu bukan Adam Idris Nuh Hud Soleh, Adam Nuh Idris gitu. Nuh itu jadi ya begitulah nanti kalau dibahas-bahas. Baik, sahabat sekalian, ada yang masih ingin ditanyakan? Langsung aja pertanyaannya, nggak usah lewat chat. Fadol, saya persilakan. Baik, Pak Ustadz. Baik. Mungkin barangkali kita cukupkan pengajian kita malam ini, Pak Ustadz. Kalau ada kesimpulan, barangkali bisa disampaikan, Pak Ustadz. Fadol. Kesimpulannya bahwa ketika kita berkurban itu memang harusnya mengangkat derajat ketakwaan kita. Karena kalau kita sudah berkurban tapi tidak ada efeknya pada diri kita ini, baik kepada hati, baik kepada lisan, apalagi pemikiran kan, 3 hal itu harus berubah, harus meningkat gitu. Jadi akhlak kita makin bagus, kemudian tutur kata kita juga makin sopan. Memang harus dilatih, termasuk tangan kita, dia harus dilatih juga sopan gitu. Jadi karena saya khawatir dengan emoticon. Dulu saya paling anti emoticon karena emoticon itu banyak nggak sopannya kalau menurut saya. Ada orang lagi ceramah tiba-tiba tiba ada emoticon orangnya LOL gitu atau dan sebagainya. Jadi memang perlu dilatih lagi karena media-media ini kan dibangun tidak atas dasar pemikiran Islami, bukan atas dasar akhlakul karimah gitu. Jadi kita sebagai user harus adaptif gitu. Jangan malah justru kita ini. Karena itu nanti akan mengurangi keberkahan. Jadi ketika seseorang tidak bisa menempatkan dirinya, dia akan sulit mendapatkan keberkahan walaupun pintar. Makanya ada hati, ada unsur hati, jadi hati kita ini lembut, kemudian tutur kata kita juga makin baik, kecuali kepada orang yang memang perlu mendapatkan pelajaran lain lagi itu. Nah, kemudian pemikiran kita juga lurus ya. Pemikiran kita tidak kemudian menyimpang. Sekarang kan lagi banyak tuh pemikiran menyimpang kan. Pemikiran menyimpang lagi banyak-banyaknya. Nah, kita harus bentengi diri kita dan bentengi anak-anak kita juga. Ini karena kalau kita tidak bentengi ya semuanya. Jadi takwa jadi kurban, ini momentumnya kan kurban ya, kurban pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari peristiwa Nabi Ibrahim tadi bahwa setiap upaya mendekatkan diri kepada Allah harus naikkan takwa kita, terlihat dari lisan makin baik, hati kita makin sabar ya, dan pemikiran kita makin jernih. 3 hal itu terus kita pupuk, maka insya Allah ketika nanti saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, mohon bisa ditutup dengan doa buat kita semua, Pak Ustadz. Baik. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan doa ini diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin syakirin thayyiban mubarakan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu bi kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq ayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan malam ini. Kita ketemu kembali di lain kesempatan. Sehat-sehat semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, barakallahu taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Oke, saudara-saudara, saya juga pamit ya. Yuk, pamit. 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 Terima kasih, Said. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum.